Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabiya wa rasul. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma amin. Amin. Rabbi shrah li sadri Sadari. wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Langsung baca nih. Ya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Habis ini. Udah setengah nih. Kesalahan yang terjadi saat melafalkan ghain. Satu, mencampur suara ghain dengan qaf. Contoh, ghairil maghdubi. Ya, Ghai, ya jangan sampai campur dengan qaf. Ghairil. Ghairil. Oke. Dua. Bisa terus dua. Mengidghamkan ghain dengan qaf. Contoh, la tuzigh qulubana. La tuzigh. Nah, gitu ya. Itu yang bagus. Jangan sampai lah tuzigh atau dipantulkan. Idgham. Atau ini mengidghamkan. Kalau yang tadi seperti qaf, ini idgham. Tuzigh. Jadi goinnya enggak kebaca, jadi langsung masuk qaf. La tuzigh qulu. Goinnya enggak kebaca. Nalirnya itu enggak ada ya. Tuzigh. Goinnya enggak kebaca. Tuzigh qulubana. Kalau itu masih ada tuh goinnya. Berarti masih benar. Ya, masih benar. Kalau ini mengidghamkan, idgham itu memasukkan huruf pertama ke huruf kedua. Tuzigh goinnya enggak kebaca. Nah, ini enggak boleh. Karena dia langsung ke qaf. Tuzigh qulubana. Tiga, mengganti ghain dengan qaf. Ini diganti dengan yakhsha. Nah, cocok sih, yakhsha. Karena nanti kalau yakhsha artinya ini takut. Kalau ini pakai yausha. Yausha itu kalau tidak salah menutupi. Artinya sudah beda. Hijab. Ya, jadi yausha. Jangan sampai ketukar dengan kho. Jauh banget. Al-maqtubi. Ya. Harusnya al-maghtubi. Ya, ini qalqalah. Ini qalqalah sering. Kalau qalqalah mage. Nah, itu salah. Al-maghdu. Ya, dialihkan ya, dijaga biar enggak mantul. Oke. 5. Din. Oke. 2. Terlalu menebalkan kha ketika berharokat kasrah. Contoh, wa khifa. Harusnya wa khifa. Ya, wa khifa. Tebal tapi posisi paling rendah. Bawah. Pokoknya kasrah itu harus dibaca dengan tipis. Bukan tipis, tebal tapi paling rendah. Jadi tetap maksudnya ya. Sebenarnya lebih tipis ya. Lebih tipis aja dari normalnya. Yang fathah. Ya. Nah, paling tebal itu ketika fathah. Terus kedua dhamma.
Kalau sukun, fathah, sukun, sukun, dhamma, dhamma, kasrah. terus Kesalahan-kesalahan paling menonjol yang terjadi saat melafalkan qaf. Satu, melafalkan qaf hampir mirip dengan kaf. nah Contoh, kalu. Padahal harusnya qalu. ya ka harus Ko, dicoba ka. rasakan Ko, ka. ko Ko, ka. ko Ko, ka. Ko, ka. Ko, ka. ya qalu, Qalu. kalu. Kalu. Nah, udah beda kan? Kalau sudah Dua. bisa membedakan bagus. Terus Terlalu menebalkan qaf pada saat berharakat kasrah hingga berubah menjadi kaf. Contoh, wabil haqqi. Wabil haqqi. Anzalnahu wabil haqqi nazala. Harusnya wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Jangan ditahan gitu juga. Oh, jangan. Tadi wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, haqqi nazal. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Wabil haqqi. Oke. Nggak perlu haqqi. Haqqi. Kan biar berlebihan malah maju. Ya, Oke. itu masalah. Terus 3. Mengubah qaf menjadi huruf G. Contoh, inilah cah biasanya. Galilu. Galilu. Qoli apa? Qalilun. Qaf jadi Galil. huruf G. Galil. Jadi galilun. Ya, ini hati-hati. Kalau kita mungkin enggak ini. Cuma kalau orang Arab itu bahasa lahja, bahasa amiyah, bahasa pasaran. Kalau sini kan lu gua gitu kan. Nah, kalau di sana bilang qaf pakai G. Contoh Baqoroh apa artinya? Surat Al-Baqarah. Sapi betina. Sapi betina. Nah, di sana bakor sapi kan. Nanti nyebutnya bagar. Nah, kopi apa? Gahwa. Kan? Padahal Qahwa. Oh, jadinya qahwatun. Jadinya G ya. Iya, Gahwa. Itu bahasa slangnya sana berarti yang kopi ke sini itu ya. Kan ya bahasa ini sebenarnya bahasa ya. Kalau sini kan bahasa Sunda, Jawa, bahasa daerah. Nah, gitu. Terus 4. Mencampur suara kaf dengan ghain. Contoh, al-qadari. Mencampur suara kaf dengan ghain. Al-qadari. Al-ghadari. Terus ini lahja juga. Terus membaca 5. Membaca qaf secara hamas samar. Contoh, qalu. Nah, ini salah. Qaf kan bukan hamas, jahar. Qalu bukan qalu. Iya. Kan gak ada getarannya juga. Jadi qalu. Salah berarti itu qalu. Berarti itu kaf itu. Ya. Cuma kita bunyinya pakai o aja. Ya. Qalu. Nah, itu kaf. Kalau qaf belakang lagi qalu. Bukan qalu. Nah, salah berarti kan? Qalu. Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Kesalahan paling menonjol saat melafalkan kaf. 1. Membaca kaf berharakat terlalu hams. Contoh, kuwirat, pakanu. Itu benar itu. Kuwirat. Terlalu hamas. Kuwirat. Fakanu. Kuwirat. Ya, jadi meskipun kaf sifatnya hamas, akan tapi ketika berharokat sifat hamas itu berkurang, tidak seperti sukun.
Misal sukun Allahu Akbar, itu jelas tuh hamasnya akbar, Akbar. akbaru, akbar. Ya, tapi ketika berharokat nggak apa namanya kafaru, bahkan ini tipis lagi ka ka ada hamasnya tapi sedikit banget. Kafaru bukan kafaru. Kalau doma kuwirat. Ya, kuwirat bukan kuwirat. Jadi dibaca biasa aja ya. Biasa aja. Kuwirat. Harusnya itu jelasnya di sukun. Akbar. Nah, gitu. 2. Oke, terus yang kedua, tidak membaca kaf dengan samar, khususnya ketika disukun. Contoh, wisrok, sadorak, iyak tubun. Ya, samar ini zikrok. Ini maksudnya hamasnya nih. Yang tadi itu. Hamas ya. Khususnya ketika sukun. Nah, wisrok, zikrok, wizrok, sadorak. Itu surat apa itu? Banyak krok-kroknya tuh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. 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 3. Melafalkan kaf mirip qaf. Contoh, wa idzas sama'u kusirat wa tarakuka qaimah. Nah, ya ini harus jelas. Wa idzas sama'u kushitat. Jangan sampai bacanya kushidat. Ya, harus bedakan kaf dengan qaf. Nah, yang di sini nih yang agak sulit kalau belum terbiasa. Wataroku ka ko. Ada 2 kaf, 1 qaf. Wataraku ka qaf. Wataroku ka qaimah. Nah, itu ya. Kena tuh. Wataraku ka qaimah. Ya, oke. Lanjut. Kesalahan-kesalahan paling menonjol saat melafalkan jim. 1. Melafalkan jim dengan suara lunak. Contoh, wajannah, ja'alu. Ya, ja'alu. Ya, lunak atau yaitu ada c-nya itu jangan sampai. Yang gua baca tadi udah oke. Sekali lagi. Wajannah. Oke, bagus. Ja'alu. Oke. Oh ya udah. Terus antum aja yang ini cari itunya, mencampur suara jim dengan dal. Saya baca yang benernya aja. Jujma'u. Ya jama'u. Ya, kalau ini dengan suara dal sama naik kurang tahu. Ya udah, berarti lanjut ya. Ini kan soalnya kadang kesalahan itu kita nggak tahu semuanya. Ya itu. Makanya tadi juga gua kalau mau cari yang kayak gitu, apa yang gua harus bilang ya kan? Iya. Terus 3. Mencampur suara jim dengan shin. Contoh, al-mujahidin, al-masjid. Itu benar. Itu salah. Yang benar al-masjid. Ya. Jid. Kalau itu mengubah maksudnya berarti al-masjid. Oh, al-masjid. Nah, cuma harusnya jim bacanya turun. Nah, al-masjid. Masjid. Udah ini aja al-masjid. Yang benar al-masjid. Yang benar aja. Nggak usah jadi yang salah. Yang benar aja masih lumayan. 5. Melafalkan jim seperti huruf G. Contoh, al-hajj. Nah, al-hajj. Nah, ini juga lahjah juga. Sama lahjah juga. Amiyah juga. Ada yang merubah qaf jadi G, ada yang juga merubah jim jadi G. Di Mesir itu ada 2 kayak gitu. Mesir, Yaman. Kalau yang menggunakan amiyah ya merubahnya itu. Mereka ini kalau ngobrol aja, tapi kalau baca Quran enggak? Enggak boleh.
Ya, makanya mereka pun belajar sama seperti kita. Jangan dikira orang Arab itu pasti bisa baca Quran Nggak semua. bisa Enggak. dong. Jangan dikira orang Arab bisa apa namanya eh, nahu sorof semua. Nggak Enggak bisa, mesti. nggak bisa. Ya kayak orang Indonesia juga nggak bisa. Banyak yang nggak tahu ininya kan. Indonesia kan? Indonesia, Iya. orang Indonesia kan. Iya. Campuran sama bahasa Ya, daerah. enggak walaupun kita belajar nih, Hmm. kayak macam gue nih disuruh bikin kata kerja atau atur secara bagus apa SPOK itu nggak ngerti. Nah, kalau yang simpel-simpel insya Allah gampang. Bisa kayak Cuma kalau orang sana juga kalau simpel-simpel yang bisa. bagus, Ya. yang bagus, nah Urusan udah mencair-cair pasti nggak tahu lah. ya. Kalau duluan nih waktu SMP suka nyampur-nyampur. Oh gitu. Sengaja tapi Nyampur-nyampur itu gimana? campur bahasa Jawa. Oh gitu. Indo Jawa, Indo Jawa. Oh. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Kesalahan-kesalahan paling menonjol saat melafalkan shin. Membaca shin dengan suara lemah karena tidak bertumpu pada makhraj dengan kuat. Asyatarau. Ashtarau. Itu bacanya i. Ishtarau. Kenapa bacanya i? Nggak ada pelal ininya i. Nggak ada. Belum ini ya bahas hamzah wasal belum ya kita ya. Belum. Oh, Adanya yang cuma irji. Yang gua tahu cuma irji. irji ya. Iya. Itu udah berarti udah. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka hamzah wasal pertama dibaca I. Oh, itu gitu. lihat huruf ketiganya apa? Huruf apa? Fatah. Huruf apa dulu? Hurufnya Ta. harokatnya Kasra. Fatah. fathah. Berarti Ya. yang depan dibaca i kayak gitu. Irji. Kemarin irji itu karena J-nya itu J-nya pakai kasroh. kasra. Jadi harus samain huruf Ya. ketiga. Ini saya belum dapat ini. Itu baru dapat sekarang. Iya, makanya bacanya asta kan yang samain sama huruf ketiga. Gitu. Karena ini juga hamzah wasalnya bukan alif lam. Nah, kalau alif lam pakai apa bacanya? Betul. Kalau huruf ketiganya doma pakai apa? Pakai huruf ketiga. Kalau huruf ketiga doma nih, hamzah wasalnya kita baca pakai U. Betul. Nah, itu mesti ingat. Iya, Alhamdulillah. Kalau nebak-nebak doang itu. Oke, lanjut. Intinya ini kalau misal pertama kesalahannya itu enggak apa namanya? Lemah lah sandarannya enggak memperjelas makhraj. Ya, tidak tertumpu pada makhraj yang benar. Karena kalau shin itu harus Shin menyebar, harus minimal menyebar di mulut udara kita. Shin. Ishtarau. Nah, yang nggak boleh itu berlebihan mencucunya. Terus yang kedua dulu. 2. Membiarkan suara shin terbatas di dalam mulut karena tidak sedikit menjauhkan di antara dua rahang mulut sehingga suara tidak dapat keluar dengan leluasa. Contoh, istarau sama juga. Ya. Istarau. Nah, makanya ketika shin menyebar istarau. Jadi nanti ada udara yang keluar juga. Istarau. Ya. Istarau. 3. Sedikit memajukan makhraj shin dari tengah lidah sehingga suara keluar bercampur suara sin. Contoh, minasyaitan. Nah, ini nggak boleh terlalu maju. Minasyaitan. Kan juga belum bisa mempraktekin kalau itu. Apanya? Campur shin Ya dan udah, sin. yang gue baca benar. Ulangi. Minasyaitan. Ya, syaiton. Minasyaitan. Oke. Yang benar sin ya kan? Benar. Ya udah. Yang penting kan saya yang benar dulu. Oke. Nggak usah jadi yang salah deh. Oke. 4. Menebalkan shin ketika berdekatan dengan huruf tebal. Tafkim. Contoh, syata. Susah cari. Syatata. Benar nggak? Syatoto. Syatata. Saya benar.
benar. Oh ya udah. Kan udah terbiasa nih, jadi kita kalau ada yang tipis, Ya. tebel, nah perhatikan di situ tuh. Shalpopo. Nah, Shalpopo. Oke. Jangan, yang penting jangan baca shototo. So. Jadinya so. Iya. Sotopo. Ya harus dibuka dulu Shalpopo. Shatoto. Terus selanjutnya, kesalahan paling menonjol saat melafalkan ya, bukan mad. Terlalu menekan bagian tengah lidah saat melafalkan ya, khususnya jika bertasydid. Iyaka. Ini terlalu Ainama. Terlalu menekan bagian tengah lidah saat melafalkan ya. Iya. Iya karena. Ya. Tekan boleh. Emang sesuai, harus ditekan tapi tidak berlebihan. Iya karena iya, nggak perlu iya. Ngegas. Iya, ngegas itu. Nggak boleh ngegas. Iya. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Ya, kalau dia nggak terlalu di tengah juga orang udah tahu bahwa itu di ayun ya. Iya, ya. Di ayun. Iya. Di ayun yang ininya matnya. Tapi kalau yang ini di tasdidnya. Iya. Karena. Itu memang harus ada naber namanya. Naber itu penekanan. Nah, cuma kalau yang di sini yang salahnya itu berlebihan, ya terlalu menekankan. Gitu. Sip. Terus 2. Mencampur suara ya dengan suara guna, dengan sedikit suara guna. Contoh, udunya, iya kan? Hamzah wasol. Apa? Udunnya. Mana? Ini huruf ketiga dia. Du. Bukan. Oh bukan ya? Apa yo? Adunya. Alif lam itu. Ini alif lam. Ini kan sama ini. Bukan. Oh ada lam. Iya. Nah itu. Adunya. Oh itu jadi alif lam. Nah, kalau ini dunya itu namanya izhar mutlak. Bawa pensil nggak? Bawa dong. Adunya. Ya nanti kita temuin lagi di idgham biguna, tapi buat ini dulu, buat prepare dulu. Dunia. Adun. Ya. Mutlak. Ini namanya izhar mutlak. Izhar mutlak. Ntar aja berarti tempel. Itu kan belum nyampe kan? Iya. Ditempel di situ aja dulu. Ini buat mukadimah dulu. Izhar mutlak. Sip. Ya, kenapa? Karena itu harusnya idgham biguna, sukun bertemu ya. Nah, tapi karena dalam satu kata akhirnya diizharkan, makanya disebut izhar mutlak. Nggak ada alasan. Ya bukan, kita nggak membaca duya. Nah kalau idgham biguna kayak gitu, duya. Tapi karena ini dalam satu kata akhirnya tidak dibaca dengung, tidak idgham, tapi dibaca izhar jelas. Jadi dunya, kalau kita dengungkan duya, misal baru belajar nih tapi belum dikasih tahu izhar mutlak, udah belajar idgham biguna,
pasti salah nih. Dunya. Dunia. Harusnya dunya. Dunia. Oke, gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Kesalahan paling menonjol saat melafalkan do. Bot. Bot. Mm-mm. Do. Satu, mengganti do dengan the. Nah, Contoh, dolla. iya. Dolla ini, dolla yadillu. Mm-mm. Dolla yadillu. Mm-mm. Dolla yadillu. Sesat. Sesat. Dolla yadillu. Ghairil maghdubi alaihim Oh, dari situ. Sesat. Dolla Ya. yadillu. Oke. Dua, Ya. mengganti dot. Nah, ini kalau misal diganti dengan lo, ya lo diganti lo, Jadi artinya artinya menaungi. dhalla. 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 Dhalla itu menutupi atau menaungi. Ya. Nah, yang tadinya sesat ganti ditutupi atau dinaungi, kan beda. Beda. Dua. Dua, Terus mengganti do. Betul ya? ya. Mengganti do dengan dal. Ya. Dal. Uh, Contoh, tufildun. Ya, tufi. Kalau yang salah tufi dun. Ya. Nah, ini dua ini nih Sering banget salah. sering karena posisi penempatan lidahnya salah. Tuh. Terus yang ketiga? Yang tiga, melafalkan suara hampa meski dibaca panjang. Contoh, melafalkan suara hampa. Al-Talin. Bukan to juga. Suara hampa. Karena alif lam. Kalau udah benar kadang susah salah. Udah benar yang gue bilang benar. Ya. Al-Dhalin, ya udah. Pokoknya di situ kita fokus di benar aja. Oke. Ya kalau misal ada yang salah yang sering kan kita tahu. Kita kasih tahu. Kayak ini kan gampang nih. Emang ini yang itu terjadi nih. Iya ini. Kalau yang hampa itu kalau nggak salah kadang nggak ada ini pijakannya. Jadi nggak nempel atau gimana gitu. Kayaknya aneh pernah dengar kayak ada orang yang baca gitu. Ya. Ini juga sering nih membaca dot dengan qalqalah nih. Ya, itu juga. Waqadba. Harusnya waqadba. Harusnya ada rokhwah di situ. Ya kan? Waqadba. Salah. Waqadba. Waqadba gitu. 5. Membaca dot dengan gunnah. Contoh, fadlu. Ini nggak tahu. Kalau gunnah berarti dengungkan. Gimana bu dengungkan? Pamlu. Cari masalah. Jadi sambil dimasukin ke khaisu. Iya. Fadlu. Ya. Itu orang ini nih, orang malas ini. Malas apa namanya? Malas menyempurnakan makhraj. Ya. Fadlu. Terus 6. Mengidghamkan, memasukkan dot dengan huruf setelahnya. Contoh, waratum, arratum. Kan memasukkan ini kan? Arratum. Arratnya hilang. Ya. Ini salah. Uddura. Kalau misalnya yang salah harusnya uttura. Ya, dotnya hilang. Harusnya utturra. Ya, utturra. Jadi lidah setelah dari di ton langsung ke depan. Di depannya tekan. Utturra.
Udurra. 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 Tu. Udurra. 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 Ya, kenapa bacanya u? Itu huruf ketiganya u. Dan ini hamzah wasal. Oke. Ya, Mantap. mantap. Sampai sini? Udah sampai sini dulu nih. Oke, sampai kita akan lanjutkan. Amin. Nah, di kesempatan berikutnya. Mantap. Nggak ada pertanyaan? Pastinya. Ini saya belum meroja juga di rumah. Oke, nggak apa-apa. Nanti habis baru. Asal ketika belajar fokus, nggak meroja itu masih inilah, ingat. Kenapa? Sambil praktek juga. Iya. Kalau nggak ada praktek hanya teori saja ya susah. Meskipun meroja pun masih tetap susah. Betul. Kita tutup dulu. Kita tutup dan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.